Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Masih sehat? Masih semangat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum mulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu. Zainita Puspita Hadir, Bu. Maulina saya hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Nah, perhatikan pada layar PPT. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai apa? Dosa besar. Dosa besar. Nah, dosa besar yang kalian ketahui itu kayak apa sih? Zina, syirik, ya betul. Oke, next ya. Nah, hari ini nanti kita akan mempelajari dosa besar. Yang pertama ada membunuh, yang kedua ada liwat, yang ketiga ada LGBT, yang keempat ada meminum khamar, yang kelima ada berjudi, yang keenam ada mencuri, yang ketujuh ada durhaka kepada orang tua, yang kedelapan ada meninggalkan sholat, dan sembilan ada memakan harta anak yatim, dan terakhir ada korupsi. Oke. Nah, yang pertama membunuh. Pembunuhan itu kan sangat dilarang dalam Islam dan juga merupakan kejahatan tingkat tinggi. Nah, efek dari pembunuhan itu secara berkepanjangan sehingga menimbulkan dendam antara keluarga terbunuh dengan keluarga pembunuh itu sendiri. Nah, untuk pembunuhan ini kalian sudah paham belum? Sudah. Ya sudah. Berarti next ya, nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya ada liwat. Bisa ditolong dibacakan salah satu? Oke, saya ajak. Nah, Al-Mawardi mengatakan bahwa liwat adalah persetubuhan antara lelaki dengan lelaki. Nah, atau istilah yang paling mendekati dengan pengertian liwat dalam bahasa Inggris adalah homosexuality atau sodomi. Nah, dalam bahasa Indonesia liwat itu bisa diterjemahkan sebagai homoseksual. Nah, liwat ini adalah suatu penamaan yang dinisbatkan kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Karena yang pertama kali melakukan perbuatan ini adalah siapa? Umatnya siapa? Nabi Lut. Nah, selanjutnya ada dampak negatif dari liwat. Apa dampak negatif dari liwat? Yang pertama dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas. Lalu yang kedua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, daya rusak liwat lebih besar daripada zina. Lalu yang terakhir, Allah menamakan orang yang melakukan liwat sebagai kaum perusak dan orang yang zalim. Oke, nah itu ya dampak negatif dari liwat. Yang pertama dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas, dan yang kedua liwat itu juga dilaknat oleh Allah, dan yang ketiga daya rusak liwat itu lebih besar daripada zina. Paham sampai sini liwat itu apa? Paham, Bu. Oke, next. Yang selanjutnya ada LGBT. LGBT itu apa sih? Lesbian, Gay, biseksual, transgender. Lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender. Nah, LGBT merupakan perilaku seks yang menyimpang, bertentangan dengan hukum Islam, dan juga sangat mengkhawatirkan bagi umat manusia. Nah, dalam pandangan Islam, LGBT itu merupakan perbuatan yang sangat dilarang. Kenapa kok dilarang? Karena sudah menyalahi fitrah dari seorang manusia. Dan yang kedua ada perbuatan LGBT itu menjadi dosa besar, bahkan lebih besar dari perbuatan apa tadi? Perbuatan zina. Oke. Selanjutnya next ada meminum khamar. Khamar itu apa khamar? Minuman keras. Minuman keras. Nah, khamar di sini secara bahasa berarti menghalangi dan juga menutupi. Nah, disebut demikian karena khamar itu dapat menyelubungi dan menghalangi akal. Disebut khamar karena mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Nah, dampak dari mengonsumsi khamar. Yang pertama ada apa? Melanggar larangan agama. Nah, yang kedua ada memicu perbuatan jahat.
Paham. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ada berjudi. Ada yang mau membacakan? Tolong, satu orang. Ya, Bu. Oke. Dalam Ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Nah, jadi judi itu apa? Pertaruhan atau mempertaruhkan untuk mendapat sebuah keuntungan. Nah, dampak dari perilaku judi itu apa aja? Yang pertama ada judi merupakan perbuatan dari apa? Setan. Dan yang kedua merusak ukhuwah dan juga menimbulkan permusuhan. Dan yang ketiga menghilangkan semangat untuk bekerja. Dan yang keempat Melupakan zikrullah dan sholat. sholat. Ya, next ada mencuri. Menurut Kamus Besar dari Bahasa Indonesia, mencuri itu diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan secara sembunyi. Oke. Menghindari perilaku mencuri itu dengan cara apa? Ada yang tahu jawabannya? Ya, bisa angkat tangan. Saya. Oke. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, menghormati hak milik orang lain. Yang ketiga, meningkatkan etos kerja. Oke, itu perilaku mencuri, menghindari perilaku mencuri. Paham sampai sini semuanya? Paham, Bu. Oke, next. Selanjutnya ada durhaka kepada orang tua. Bentuk perkataan durhaka kepada orang tua itu contohnya apa sih? Nggak boleh bilang apa? Nggak boleh bilang ah. Nggak boleh berkata ah. Yang kedua, bermuka masam dan juga cemberut. Nah, jadi kalian kalau sama orang tua itu jangan cemberut, jangan muka masam, senyum-senyum aja, oke? Ya, Bu. Dan yang ketiga, mencela orang tua dan juga sebagainya. Paham sampai sini durhaka kepada orang tua itu seperti apa? Paham. Oke, ini termasuk dosa Besar. besar. Oke, selanjutnya meninggalkan sholat. Sholat itu rukun apa? Rukun Islam. Rukun Islam. Dan juga merupakan kewajiban terbesar setelah 2 syahadat. Oke, next. Memakan harta anak yatim. Nah, memakan harta anak yatim dengan batil sangat dikecam dalam Islam dan juga digolongkan ke dalam dosa Besar. besar. Jadi jangan sampai kalian memakan harta anak yatim itu sendiri karena tergolong ke dalam dosa besar. Nah, di antara kewajiban wali terhadap anak yatim yang menjadi tanggungannya adalah mengurusnya dan mengurus hartanya dengan sebaik-baiknya. Oke, next. Yang terakhir ada korupsi. Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi itu secara harfiah berarti busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya dan juga dapat disogok atau melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Udah paham apa makna dari korupsi itu? Sudah. Oke. Nah, bahaya dari korupsi ini ada 3. Yang pertama apa? Korupsi penyebab kehinaan dan siksa api neraka. Yang kedua, perbuatan korupsi dapat menyengsarakan rakyat. Lalu yang ketiga, terhalang masuk surga. Oke, paham belum sampai sini? Paham, Bu. Oke, materi kita sudah selesai dan saya ada permainan untuk teman-temanku, untuk anak-anakku semua. Saya ada permainan. Nah, permainan ini namanya permainan tembak sasaran. Boleh salah satu, perwakilan salah satu untuk maju ke depan membantu saya.
Ulangi, yang keras. Oke, kartu nomor 2 silakan diambil. Nah, pertanyaannya dibacakan lalu dijawab, silakan. Pertanyaannya, bagaimana cara menghindari perilaku mencuri? Yaitu dengan mensyukuri nikmat Allah, lalu menghormati hak milik orang lain dan meningkatkan etos kerja. Oke, gimana teman-teman? Betul nggak jawabannya? Betul, Bu. Oke, benar. Namanya siapa tadi? Maulina. Maulina. Oke. Oke, terima kasih silakan. Nah. Nah. Kita hari ini belajar apa tadi? Dosa besar. Dosa besar. Dosa besar ada apa aja? Membunuh, liwat, LGBT, meminum khamar, berjudi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan korupsi. Oke. Nah, udah paham ya dari materi yang saya berikan tadi? Paham, Bu? Oke, paham. Nah, ini udah waktunya udah selesai ya saya ngajar. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman semua sebelum saya mengakhiri pertemuan kali ini? Tidak. Oke, nggak ada ya. Nah, sebelum mengakhiri kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum mengakhiri, kita membaca doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu, dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih.